Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad zainil wujud, sahibil maqamil mahmud wa ma'dilil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa barrij uruwa ummati wa aslih syu'unahum ya barri ya wudud. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, amin. Diriwayatkan oleh hadis Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaihi, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Nabi SAW bersabda, yang paling afdal, yang paling utama, ibadah yang paling utama di kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, adalah membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lebih afdal di dunia ini selain membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Maulana Yusuf Al-Kandalawi katakan, itu kalau orang membaca Al-Quranul Karim qabla al-fajr, sebelum sholat subuh, maka Allah kirimkan malaikatnya untuk mendekati kedua bibirnya. Kemudian malaikat itu katakan, teruslah membaca, setiap bacaan yang kau baca ini akan Allah hapuskan seluruh dosa-dosa. Allahu Akbar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dikatakan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama al-Quran, ngaji Quran. Ngaji Quran wa 'allama, dan mengajarkannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendengarkan kalam-kalam Allah. Kalam siapa ini? Kalam Allah. Siapakah itu Allah? Allah adalah zat pemilik daripada dunia beserta isinya. Allah adalah zat yang maha sempurna, dan tidak ada yang lebih sempurna di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah zat yang maha sempurna, maha semu, maha tinggi. Tidak ada orang yang paling tinggi di dunia ini, tidak ada satu pun di dunia ini lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah yang satu ini. Jadi mudah-mudahan insyaallah kalau kita sembah yang maha tinggi, kita pun akan Allah berikan tingkat ketinggian sama dengan para anbiya alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah, maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengaji Al-Quran. Satu huruf Nabi katakan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan kalau seandainya hari-hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dikumpulkan dari huruf ba sampai mim, berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran itu dibaca. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran itu diingat. Fahal min muddakir. Adakah orang yang mau membacanya? Adakah orang yang mau mengingatnya? Ya Allah, ini Allah tanyakan kepada kita. Allahu Akbar. Sayati zamanun, Rasul katakan akan datang nanti satu zaman Al-Quran tinggal rasmuhu, tinggal tulisannya saja. Hari ini berapa banyak orang di sekeliling kita kadang tidak di rumahnya penuh dengan Al-Quran, tapi
tidak pernah menyentuh Al-Quran, dan Al-Quran itu rusak sebab bukan karena pembaca, karena sering dibaca, tapi sebab karena adanya binatang-binatang di sekitar rumahnya sehingga rusaklah ini Al-Quran. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita risaukan. Bahkan dalam satu hadis katakan, jika satu kampung tidak ada orang yang menghafal Al-Quran, yakinlah, hati-hatilah kampung itu akan Allah segerakan turun azab di kampung tersebut. Maka alhamdulillah di kampung kita ada penghafal Quran, ya Allah, ya, penghafal Quran yang luar biasa di kampung kita. Ya, di Pancing sudah ada orang yang menghafal Al-Quran. Maka utuslah dari kampung ini untuk menghafal Al-Quran. Jadi apa sih hebatnya menghafal Al-Quran? Hadirin muliakan Allah, lihat bagaimana keterangan yang diberikan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Jika seseorang telah menghafal Al-Quran atau sering membaca Al-Quranul Karim, kemudian orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran menjadi syafaat sebagai Al-Quran sebagai syafaat bagi orang yang membaca, yang sering membaca Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW katakan, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi", itu nanti datang pada hari kiamat, itu Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an, pembela, penolong li sahibihi, bagi orang yang sering membacanya. Hadirin muliakan Allah, ya, kita lihat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, jika datang bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim, beliau menyibukkan dirinya untuk menghatamkan Al-Quran satu hari 60 kali khatam. Imam Hanafi 80 kali khatam. Wah, beginilah mata-mata yang mereka ini punya kedekatan hatinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekurang-kurangnya kita menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan satu kali. Ya, itu bagi orang yang awam, bagi orang yang penghafal Quran, sekurang-kurangnya itu membaca satu hari 3 juz. Satu hari 3 juz, maka kalau satu minggu berapa juz? 21 juz. Dan sekurang-kurangnya dia menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan lebih kurang 3 atau 4 kali. Ini bagi orang yang menghafal Al-Quran. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita buat orang awam, artinya orang yang tidak dikhususkan untuk pondok, orang yang tidak dikhususkan untuk menghafal Al-Quran karena kesibukannya untuk menafkahi anak dan keluarganya, maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih meminta kita sekurang-kurangnya menghatamkan Al-Quran berapa kali? Satu bulan sekali. Allahu Akbar. InsyaAllah akan Allah berikan, ya, kehebatan orang-orang yang sering membaca Al-Quranul Karim. Allah akan nampakkan kehebatan bapak ibu yang membaca satu bulan satu juz, satu bulan menghatamkan Al-Quran satu bulan sekali ketika kita nanti berjumpa dengan Allah. Rasul katakan, ketika seseorang itu meninggal dunia karena orang tersebut sering membaca Al-Quranul Karim, sering membaca kalamullah, sering menghafalnya dan sering mengulang-ulangnya, maka ketika dikafani, Al-Quran berada di samping kanannya. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat, Al-Quran berada dalam dadanya. Allahu Akbar. Kemudian jenazah ini dibawa. Kemudian setiap orang yang memegang jenazah ini, Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa. Bagaimana lagi jenazah penghafalan? Bagaimana lagi jenazah pembacaan Quran? Hadirin muliakan Allah, maka ini jenazah masuk ke liang lahat. Ketika
seluruh masyarakat berkumpul di atas kuburan ini, jenazah kuburan yang penghafal yang mati dalam keadaan sering membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka sibuklah orang-orang tersebut membaca talqin atau sebahagian dari mereka membaca Yasin, sebahagian daripada mereka membaca tahkim dan tahlil. Allahu Akbar. Tatkala pembacaan tahkim dan tahlil di atas kuburan tersebut, tiba-tiba Al-Quran yang dibaca oleh kita pagi, siang dan malam berubah menjadi satu orang pemuda yang tampan. Allahu Akbar. Kemudian dia membangunkan kita dengan bangun dengan keadaan yang, dengan perkataan yang sangat lembut, dengan pergerakan yang sangat lembut, dengan perlakuan yang sangat lembut. Kata Al-Quran, hai fulan, bangunlah dari tidurmu. Maka si jenazah tersebut terkejut. Terkejutnya si pembaca Al-Quran tersebut, maka di dalam kitab hikam inilah salah satu siksa kubur sebagai bagi orang menghafal Al-Quran atau orang yang sering membaca Al-Quran. Terkejut karena saking bahagianya. Kemudian dia bertanya, man anta? Maka Al-Quran tadi katakan berubah menjadi satu orang pemuda. Ata'rifuni? Apakah kamu tidak kenal dengan aku? Tidak. Man anta? Siapa kamu? Ana Al-Quranul Karim. Akulah Al-Quranul Karim. Alladzi taqra ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kau baca pagi, siang dan malam. Ya Allah, untuk apa kau datang ke sini? Jangan takut, karena bacaanmu yang terus menerus karena Allah Ta'ala. Bahkan kau dihina, sebahagian dari masyarakat menghinamu. Ada sebahagian dari mereka yang mengatakan, kau apa menghafal Al-Quran? Kau nanti tinggal di masjid, tukang sapu-sapu masjid, dan kau tahankan penghinaan ini. Maka hari ini Allah memberikan kehebatan sesuai dengan hati yang kau memang tulus untuk menghafal ayat-ayat Allah. Tu tidurlah engkau di kuburan di sini, tidurlah selama-lamanya. Maka jenazah tadi pun tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Macam mana pandang kalau tidur pengantin baru? Nyenyak, alhamdulillah. Sebentar lagi pandang ya, nggak ada. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka ya Allah, tidurnya si fulan tadi pulanglah 7 langkah dari kuburan. Datanglah kedua malaikat Munkar dan Nakir. Marrabbuka, seharusnya pertanyaan ini ditujukan ke jenazah yang di dalam kubur, tapi karena jenazah ini sering menghafal Quran, sering membaca Al-Quran, maka Allah buktikan Al-Quran sebagai pembela ini jenazah. Maka pemuda tadi katakan, hai Munkar dan Nakir, bagi pertanyaanmu kepada aku, siapa kamu? Aku adalah Al-Quran yang dibaca oleh si fulan. Marrabbuka. Maka pemuda tadilah yang menjawab, Allahu Rabbi. Ya Allah. Ini salah satu janji Allah. Yakinkah kita dengan janji Allah? Kalau yakin, kenapa masuk-masuk? Kalau yakin dengan janji Allah, kenapa masih ada sekolah SMP, SMA, kuliah? Kenapa enggak Al-Quran? Ya sudah, cabut dari sekarang sekolah Al-Quran. Siap? Masya Allah. Iya. Maka insya Allah fikirkanlah baik-baik. Walaupun kita lama di pondok untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak ada di situ kesia-siaan. Karena yang kita hafal, yang kita baca selalu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang disibukkan dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim, maka Allah lah sebagai pelindung baginya. Bahkan dalam satu hadis katakan, Allah memiliki keluarga. Allah, namanya keluarga yang disayangi. Kita punya keluarga, oma, ayah, anak, ini keluarga. Jika anak kita sakit, kita sibuk. Jika istri kita sakit, kita sibuk. Jika anak perempuan kita sakit, sibuknya luar biasa. Kenapa?
karena ini keluarga kita. Begitu juga Allah katakan Allah punya keluarga di dunia ini. Maka tanya, siapakah keluarga engkau ya Allah? Keluargamu adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang menghafal Al-Quranul Karim, wa khassatuhu. Itulah untuk istimewakan orang-orang tersebut daripada orang-orang yang lain yang dia termasuk adalah keluargaku. Nah, kalau sudah menghafal Al-Quran, kalau sering membaca Al-Quran, kita termasuk adalah keluarganya Allah. Jangan takut lagi miskin. Ya, semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Kalau kita sakit, pasti Allah yang menyembuhkan. Kalau kita kekurangan, pasti Allah yang mencukupkan. Karena kita adalah keluarganya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jangankan membacanya, mendengarnya pun mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca. Hebatnya Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar bin Khattab Allah berikan hidayah sebab daripada Al-Quranul Karim. Yang dahulunya hidup di zaman jahiliyah, sebab Al-Quranul Karim Allah berikan nur di hati Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan kuburannya pun dekat dengan Rasulullah SAW. Hebatnya Al-Quranul Karim merubah hati seseorang, merubah keimanan seseorang. Yang dahulu kafir, yang dahulu jahiliyah, sekarang bisa memeluk agama Islam dan taat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, baca Quran, insyaallah jadi tenang. Hati Anda akan jadi tenang. Kalau galau karena diputus dengan pacarnya, baca Quran. Kalau galau, ya pinangannya diambil, pandang, udah bacaan Al-Quran. Siap. Kemudian kalau galau, ya ujiannya nggak naik kelas, bacaan Quran. Ada masalah, bacaan Quran. Rumahnya terbakar, bacaan Quran. Ada musibah, bacaan Quran. Nah, ini semuanya permasalahan ada di Al-Quranul. Baca Al-Quran, insya Allah semuanya Allah selesaikan masalah. Yang biasanya mungkin kita baca satu hari satu juz. Nah, tapi karena kita disibukkan dunia, tak kita baca lagi ini Al-Quran, maka bisa jadi nanti Allah tegur kita dengan satu cobaan. Teringat, apa kekuranganku hari ini? Ternyata aku kurang membaca Al-Quran. Bisa itu? Masya Allah. Ini sudah hari ini Allah buktikan kehebatan Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, itu Nabi Musa bermohon ke Allah, ya Allah, ini ajidu fil alwahi ummatan. Aku mendapatkan, aku membaca di dalam kitab Taurat. Ya, aku baca kitab Taurat, nanti Engkau ciptakan satu umat. Kitabuhum fi sudurihim. Kitab-kitab mereka berada di dalam dada-dada mereka. Artinya apa? Kitab itu bisa dihafal. Allah. Wa kanatil umam sabiqah. Dahulu umat-umat yang terdahulu la yahfazuna kitabahum, tidak bisa menghafal kitab-kitab mereka illa nabi bas, kecuali hanya yang mendapat gelar kenabian saja barulah bisa menghafal kitabnya. Injil ya diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang bisa menghafal kitab Injil hanya Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Isa tak bisa menghafal kitab Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang bisa menghafal kitab Taurat hanya Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa tak bisa menghafal kitab Taurat. Zabur Nabi Daud, yang bisa menghafal kitab Zabur itu hanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab apa lagi? Kitab Al-Quranul Karim. Lihat kehebatan Al-Quranul Karim. Yang bisa menghafal Al-Quranul Karim
bisa menghafal Al-Quran Karim. Ya Allah, hebatnya itu umat Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan itu Nabi Isa itu diangkat ke langit dan akan diturunkan ke permukaan bumi ini menjadi umatnya Rasulullah SAW, dan kitabnya berubah. Dahulu kitabnya Injil menjadi Al-Quranul Karim. Syukur kita hari ini Allah turunkan Al-Quranul Karim. Tanda syukur kita, maka seringlah membaca Al-Quranul Karim. Kalau ingin panjang umur, baca Al-Quranul Karim. Kalau ingin sehat walafiat, baca Al-Quranul Karim. Lihat adatnya orang-orang tadi, adatnya orang-orang Yaman. Mereka itu tidak keluar dari masjid sebelum membaca Al-Quran Karim, dan mereka itu pun tidak akan pernah memulai sholat sebelum membaca Al-Quranul Karim. Target mereka keluar daripada masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1 juz. Itu 1 juz 10 lembar. Berapa juz? 1 juz berapa lembar? 10 lembar Quran Arab. Jadi kalau Quran Indonesia itu 8 lembar. Kalau seandainya kita zuhur, sebelum zuhur itu ya 1 halaman. 1 halaman. Setelah zuhur 1 halaman. 1 halaman itu paling lama 15 menit. Kalau biasa dibaca paling 10 menit. 5 menit. 10 menit, 5 menit 1 halaman. Sebelum zuhur. Setelah zuhur 1 halaman. Berarti waktu sholat zuhur berapa halaman? 2. Berapa halaman? 2 halaman. Sebelum asar 1 halaman. Setelah asar 1 halaman. Berapa lembar? 4 lembar. Sebelum maghrib 1 halaman. Setelah maghrib 1 halaman. Berapa lembar? 6 lembar. Setelah isya, setelah isya 2 halaman. 1 halaman, 2 halaman. Jadi berapa lembar? Berapa lembar? Berapa lembar? Ya, 1 halaman. Berapa lembar? 8 atau 7? 8 lembar. Sebelum subuh 1 halaman. Setelah subuh 1 halaman. Berapa lembar? Berapa lembar? 10 lembar. Genaplah 1 hari berapa? 1 juz. Ini kalau dicicil-cicil, dan ini mudah sebenarnya kalau rutin. Tapi karena kita tak mau, karena kita ini tak yakin dengan janji Allah, lebih yakin dengan janji manusia, maka kita pun meninggalkanlah bacaan Al-Quran setiap hari. Kalau seandainya kalau saya tanya sama Pak Andang, Pak Andang ini baca Al-Quran ya sebelum zuhur 1 halaman, sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar. Berarti berapa lembar? 2 lembar. Nah, setiap 1 lembar kita akan kasih hadiah pandang 100.000. 1 lembar lagi setelah zuhur 100.000. Jadi totalnya semuanya pembacaan Al-Quran Pak Andang baca ini dalam sehari 1 juz 1 juta. Gimana Pak Andang? Mau atau tidak? Mau. Kenapa mau? Karena ada uangnya. Karena ada uang, targetnya dapat uang bacaan Tuhan. Karena ada janji Pak Ustaz ada uang. Inilah manusia. Kalau dijanjikan uang langsung dia baca Al-Quran. Coba. Tak dijanjikan. Tak mau bacaan Quran. Gak percaya ini. Siapa ini? Bapak itu mana? Kok mana? Bapak itu pernah kenal. Mari kenal sini. Nah, saya. Kalau seandainya ayah baca dalam 1 hari 1 juz. 1 hari berapa? 1 juz. Saya kasih uang sekitar 10 juta. Kira-kira yang baca enggak? Mau kali lah. Beginilah. Ya, karena pikirannya itu situ ada uang. Coba ada uangnya. Mau dia baca Quran. Padahal walaupun nggak digaji sama Pak Ustaz, sudah digaji sama Allah. Jadi karena tidak yakin. Mau pandang baca Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Nah, 1 hari 2 juz. Kalau bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa pelan-pelan, insya Allah. Itu ada di sungai di Sungai Deli. Ada satu Ustadz namanya Abdurrahman
tuli. Beliau kakinya sakit. Allah, itu beliau terduduk disebabkan karena ketabrakan. Ya, sudah hampir 9 tahun ya. Kemarin waktu di Papua 7 tahun, ini sudah 8 atau 9 tahun. Beliau setiap hari itu membaca lebih kurang 7 juz dalam sehari. Berapa juz? 7 juz dalam sehari. Kalau 1 hari 7 juz, 2 hari 14 juz. Kalau 3 hari 4 hari 28 juz. Berarti 5 hari yang khatam Al-Quran. Lebih kurang 1 minggu dia khatam Al-Quran. Itu kakinya sudah tak bisa jalan lagi. Kita kakinya bisa berjalan sehat walafiat, seharusnya lebih dari beliau. Allah Akbar. Insyaallah dari sekarang niat ya untuk membaca Al-Quranul Karim ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya santri-santri ya dari kemarin membaca Al-Quranul Karim, menghafal, mereka bukan membaca, menghafal Al-Quranul Karim. Ya mudah-mudahan kampung ini ada semangat untuk menghafal Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya membaca Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar mudah kita nanti bertemu dengan Allah, agar mudah kita nanti bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemunya kepada Allah